Assalamualaikum saudara seiman. Pada video kali ini kita akan membahas pembahasan yang terdapat di dalam makalah 30 seputar Ramadan yang diterjemahkan dan disusun oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun pembahasan tentang memanjangkan jenggot, ini terdapat di dalam fatwa Syekh Dr. Ali Jum'ah. Pertanyaannya, apa hukum memelihara jenggot? Nah, sebagai pembahasan yang disusun oleh Ustadz Abdul Somad, terdapat perintah membiarkan, tidak mencukur dan memelihara jenggot dalam banyak hadis. Di antaranya yang artinya, bedakanlah diri kamu dengan orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan potonglah kumis. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ulama berbeda pendapat tentang makna perintah Rasulullah SAW ini. Apakah mengandung makna wajib atau anjuran? Jumhur ahli fikih berpendapat bahwa perintah ini mengandung makna wajib. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa makna perintah ini adalah anjuran. Banyak nas ulama mazhab Syafi'i yang menetapkan hukum ini menurut pendapat mereka. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pendapat Syekh Islam Zakaria Al-Ansori, makruh mencabut jenggot ketika baru tumbuh, untuk memperhatikan orang yang baru tumbuh jenggot dan untuk tampilan yang bagus. Imam Ar-Ramli memberikan komentar terhadap pendapat ini dalam hasyiahnya terhadap kitab Asna Al-Matolib. Pendapat ini makruh mencabutnya. Maksudnya adalah makruh mencabut jenggot dan seterusnya. Perbuatan yang sama seperti itu adalah mencukur jenggot. Pendapat Al-Hulaimi dalam Minhajnya bahwa tidak halal bagi seseorang mencukur jenggot dan bulu mata. Ini adalah pendapat yang lemah. Adapun menurut Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haisami berkata, teksnya pembahasan cabang, mereka menyebutkan di sini bahwa jenggot dan sejenisnya ada beberapa perbuatan makruh. Di antaranya mencabut jenggot, mencukur jenggot, demikian juga dengan dua bulu mata. Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi menekankan pendapat ini dalam hasyiahnya terhadap Tufah Al-Muntaj. Ia berkata, pendapatnya atau diharamkan bertentangan dengan pendapat yang dijadikan sebagai pegangan. Dalam kitab Syarah Al-Ubab dinyatakan, faedah dua Syekh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi berkata, makruh hukumnya mencukur jenggot. Menurut Al-Alama Al-Bujairimi berkata dalam syarahnya terhadap Al-Khatib, teksnya, sesungguhnya mencukur jenggot itu makruh dilakukan laki-laki dewasa, bukan haram. Penyebutan kata ar-rajul, lelaki dewasa dalam teks ini bukan sebagai lawan kata perempuan, akan tetapi sebagai lawan kata asyab as-saghir, remaja, karena redaksi kalimat ini mengandung makna makruh hukumnya mencukur jenggot bagi remaja. Komentarnya, jenggot baru tumbuh, bukanlah sebagai ikatan, akan tetapi maknanya makruh hukumnya mencukur jenggot bagi pria dewasa. Pendapat yang menyatakan makruh hukumnya mencukur jenggot juga dinyatakan oleh ulama dari luar mazhab Syafi'i. Di antara mereka adalah Imam Al-Qadi Iyad, pengarang kitab Asy-Syifa, salah seorang ulama mazhab Maliki. Ia berkata, makruh hukumnya mencukur jenggot, memotong dan membakar jenggot. Terlihat bahwa ahli fikih yang mewajibkan memelihara jenggot dan mengharamkan mencukur jenggot, mereka memperhatikan aspek lain. Ada unsur tambahan terhadap teks hadis bahwa mencukur jenggot itu sesuatu yang dianggap sebagai aib, bertentangan dengan bentuk wajah manusia saat itu. Orang yang mencukur jenggot pada zaman itu dipandang hina, ditunjuk di jalan-jalan. Imam Ar-Ramli berkata tentang hukum ta'zir, bahwa hukum ta'zir tidak dijatuhkan bagi orang yang mencukur jenggot. Adapun teksnya, ucapannya, tidak ada hukuman takzir bagi orang yang mencukur jenggot. Guru kami berkata, karena mencukur jenggot itu aib,
orang yang melakukannya sangat dikecam. Bahkan terkadang anak-anak pun ikut dikecam. Jika hal ini terjadi dengan kebiasaan dan tradisi, maka itu menjadi indikasi yang mengalihkan makna perintah dari bermakna wajib kepada makna anjuran. Jenggot itu termasuk kebiasaan dan tradisi. Para fuqaha menganjurkan banyak hal, padahal dalam nas secara jelas dalam bentuk perintah, karena berkaitan dengan kebiasaan dan tradisi. Misalnya sabda Rasulullah SAW yang artinya, rubahlah uban, janganlah kamu menyamakan diri dengan orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi. Bentuk kata perintah dalam hadis perintah merubah uban, kejelasannya menyerupai hadis perintah memelihara jenggot. Akan tetapi, karena merubah uban bukanlah sesuatu perbuatan yang diingkari di tengah-tengah masyarakat, maka tidak dilakukan. Para ahli fikih berpendapat bahwa merubah uban itu hukumnya dianjurkan. Mereka tidak menyatakan diwajibkan. Para ulama berpendapat berdasarkan metode ini. Para ulama bersikap keras dalam hal pemakaian topi dan memakai dasi. Mereka menyatakan bahwa siapa yang melakukan itu berarti kafir. Para ulama berpendapat berdasarkan metode ini. Para ulama bersikap keras dalam hal pemakaian topi dan memakai dasi. Mereka menyatakan bahwa siapa yang melakukan itu berarti kafir, bukanlah karena perbuatan itu kafir pada saatnya. Akan tetapi karena perbuatan itu mengandung makna kekafiran pada masa itu. Ketika pemakaian dasi sudah menjadi tradisi, tidak seorang ulama pun mengkafirkan orang yang memakainya. Hukum jenggot pada masa salaf, ulama terdahulu, seluruh penduduk bumi, baik yang kafir maupun yang muslim, semuanya memanjangkan jenggot. Tidak ada alasan untuk mencukurnya. Oleh sebab itu, ulama berbeda pendapat antara jumhur yang mewajibkan memelihara jenggot dan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa memelihara jenggot itu adalah sunnah, tidak berdosa bagi orang yang mencukurnya. Oleh sebab itu, menurut kami pada zaman ini perlu mengamalkan mazhab Syafi'i, karena tradisi telah berubah. Mencukur jenggot itu hukumnya makruh, memelihara jenggot hukumnya sunnah, mendapat pahala bagi yang menjaganya dan tetap memperhatikan tampilan yang bagus. Menjaganya sesuai dengan wajah dan tampilan seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab.